Jadi sebenarnya kegiatan Ransel Buku itu dimulai dari tahun 2009 di berbagai desa dekat Palangkaraya, karena memang tujuannya waktu itu supaya desa-desa yang dekat sama Palangkaraya bisa kita layani. Dan sekarang sudah terbangun suatu perpustakaan di mana kami namakan Ransel Buku. Di mana di sini saya mengajar anak-anak dari SD dan juga ada anak-anak yang SMP. Awal mulanya saya kenal sama Kak Aini melalui kapal KTD, kapal susur sungai ya. Sempat ngobrol sama Kak Aini juga gitu kan mengenai kondisi anak-anak di sini, bagaimana sistem pembelajaran mereka di sekolah dasar, dan juga mungkin saya dan Kak Aini sama pemikirannya, sama pendapatnya juga, sehingga kami mempunyai impian bagaimana sih supaya anak-anak di Peto Ketipun ini bisa lebih maju lagi, bisa lebih cerdas lagi, bisa lebih pintar lagi, seperti layaknya orang-orang yang ada di kota Palangkaraya. Seperti itu. Sekarang Ransel Buku itu sudah memasuki tahun ke-8 sudah berjalannya, dan perkembangannya sampai saat ini itu dari awal dulu di mana tidak ada bangunan, kita hanya membawa tas yang berisi buku-buku, sampai sekarang kita memiliki bangunan dan memiliki perahu Ransel Buku, gunakan untuk membawa buku-buku bacaan ini ke desa-desa pinggir sungai. Itu semua berawal dari hati, karena saya juga berasal dari orang-orang pinggiran, yaitu pinggir desa. Jadi saya peduli terhadap pendidikan kita di Indonesia, terutama anak-anak yang berada di desa. Mereka sangat kekurangan sekali untuk buku-buku pelajaran dan juga pelajaran-pelajaran yang mereka istilahnya belum mereka bisa seperti itu. Jadi saya termotivasi untuk bisa istilahnya tetap melakukan pekerjaan ini supaya bisa mencerdaskan anak-anak yang berada di pinggir-pinggir sungai. Jadi mereka itu tidak lagi berpikir bahwa belajar itu tidak penting. Jadi itu kita ubah pola pikir mereka bahwa belajar itu sangat berguna buat mereka. Jadi tidak hanya di sekolah belajar, tapi kita juga bisa belajar dengan adanya Ransel Buku dan perahu Ransel Buku ini. Saya sudah memasuki bulan kelima untuk menjadi salah satu tenaga pengajar di Ransel Buku untuk menjalankan program perahu Ransel Buku yang kami sebut Floating Library. Kita mencoba menularkan kepada anak-anak minat membaca, ketertarikan terhadap literasi terhadap buku itu loh. Banyak yang bilang kalau anak-anak di desa itu minatnya kurang terhadap membaca. Tapi begitu kenyataannya kami datang setiap hari bawa buku, saya tidak pernah melihat kalau anak-anak itu kekurangan minat terhadap baca. Artinya apa? Yang sebenarnya kurang itu adalah akses dan aksi. Jadi Ransel Buku anak bertemu dengan buku, tapi juga aksi untuk mereka bertemu dengan buku. Sempat kami nggak datang kemarin kan, jadi mereka bilang, kakak katanya minggu kemarin nggak datang loh katanya. Padahal kami sudah nunggu sampai jam 3 sampai jam 4 di pelabuhan. Jadi kalau saya jadi mereka ya, saya sudah lihat dari jam sekian nggak datang-datang udah saya pulang itu. Tapi mereka tetap setia menunggu dengan buku-bukunya, dengan tertawa-tertawa mereka yang tidak punya beban itu.
dengan adanya perahu ransel buku ini, mereka sangat riang gembira sekali menerima pelajaran demi pelajaran, istilahnya menerima buku-buku yang mereka baca, yang mereka gunakan, itu sangat senang, riang gembira sekali mereka. Sekarang untuk ransel buku program-programnya lebih banyak sekali, di mana di sana kita juga salah satu programnya itu membaca, dan juga ada program belajar mengajar, ada program tari tradisional, program daur ulang sampah, daur ulang kertas, terus lagi ada pemutaran film-film motivasi buat anak-anak, dan juga program tari ini adalah perahu ransel buku, itu program tari kita yang kita miliki sekarang ini. Ketika saya pertama kali menjalankan itu sangat berbeda dari apa yang, dari semua fantasi-fantasi indah yang sudah saya coba tanamkan di otak saya. Bahwa ternyata ketika ada angin yang kencang, gelombangnya cukup besar, dan ketika hujan deras, atap kelotoknya sampai pernah mau terlepas, kemudian anak-anak tidak se-lovely yang saya pikirkan, sangat-sangat challenging buat saya gitu. Ada satu desa yang sangat menyedihkan sekali, terutama itu desa Pendabrania, di mana desa itu adalah desanya di seberang, tidak kena akses jalan raya dan juga tidak kena akses listrik. Nah, dan juga di sana penduduknya itu sekarang sudah mulai meninggalkan desanya karena tadi akses mereka untuk misalnya ke rumah sakit, ke puskesmas itu sangat jauh sekali karena hanya dilalui dengan akses sungai. Mereka bisa menjangkau itu. Anak-anak haus akan pendidikan, haus akan pelajaran. Cita-citaku mau jadi polisi, cita-citaku mau jadi tentara. Harapan saya ke depan untuk floating library ini Tetap seperti ini, bisa melebarkan sayap jauh lebih besar lagi, tidak hanya di 4 desa yang kami kunjungi setiap harinya. Kalau bisa seluruh Kalimantan ini punya floating library, dan banyak lagi ransel buku di desa-desa lain.